Halo semuanya, selamat pagi untuk Bapak Jeniwardi selaku dosen mata kuliah pemeriksa akuntansi 2 dan juga untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi kami yang berjudul Rencana Audit yang Tanggap. Dan kami mengambil referensi dari buku karya Theodorus, Audit Kontemporer. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk moderator dan pemateri pertama yaitu saya sendiri, Susi Ayuni. Untuk pemateri kedua, Elia Dinati Tambunan. Pemateri ketiga, Leni Krisna. Pemateri keempat, Kristina Silalahi. Dan untuk pemateri yang kelima adalah Clarissa Adelina. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan slide pertama kelompok kami mengenai ISA yang relevan. Seperti yang kita tahu bahwa ISA, International Standard on Auditing atau Standar International Auditing. ISA ini digunakan sebagai acuan auditing internasional. Jika dalam laporan keuangan kita mengacu pada IFRS, maka untuk auditing mengacu pada ISA. Saya akan membahas 9 dari 21 ISA yang dibahas pada materi ini. ISA 260.15. Auditor wajib mengkomunikasikan dengan TCWG garis besar lingkup dan jadwal audit yang direncanakan. ISA 300.9. Auditor wajib mengembangkan rencana audit. ISA 300.10. Auditor wajib memutakhirkan dan mengubah strategi audit secara keseluruhan. ISA 300.11. Auditor wajib merencanakan sifat, waktu, dan luas pengarahan serta supervisi anggota tim dan mereview pekerjaan mereka. ISA 300.12. Auditor wajib memasukkan dalam dokumentasi audit. ISA 330.5. Auditor wajib merancang dan mengimplementasikan tanggapan menyeluruh atas risiko salah saji material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan. ISA 330.6. Auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang sifat, waktu, dan luasnya didasarkan atas dan bersifat menanggapi salah saji material yang dinilai pada tingkat asersi. ISA 330.8. Auditor wajib merancang dan melaksanakan uji pengandalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat berfungsinya pengendalian yang relevan secara efektif. ISA 330.9. Dalam merancang dan melaksanakan uji pengandalian, auditor wajib memperoleh bukti yang lebih persuasif. Makin besar auditor mempercayai efektifnya pengendalian. Auditor melakukan pendekatan dengan berbagai cara seperti berikut ini. Yang pertama, menangani setiap risiko yang dinilai secara bergantian sesuai dengan sifatnya dan dengan merancang tanggapan audit yang tepat dalam bentuk prosedur audit selanjutnya. Yang kedua, menangani setiap risiko yang dinilai sesuai dengan materialitas dari area laporan keuangan atau disclosure yang terkena dampak risiko tersebut. Yang ketiga, memulai dengan daftar prosedur audit baku untuk setiap area laporan keuangan dan asersi yang material dan membuat penyesuaian untuk merancang tanggapan yang tepat terhadap risiko yang dinilai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, Elia Dinati Tambunan. Dipersilakan. Risiko yang pervasif pada tingkat laporan keuangan ditangani melalui rancangan dan mengimplementasikan tanggapan menyeluruh oleh auditor. Dalam membuat tanggapan menyeluruh, auditor juga menentukan A. Intensnya anggota tim audit. Tim perlu diingatkan untuk menerapkan skeptisisme profesional. B. Staf mana yang ditugaskan, apakah mereka mempunyai keterampilan khusus atau apakah tim menggunakan tenaga ahli. C. Luasnya supervisi yang diperlukan selama audit. D. Perlunya memasukkan unsur pendadakan atau elements of unpredictability dalam memilih prosedur audit selanjutnya yang akan dilaksanakan. Dan E. Setiap perubahan yang harus dibuat berkenan dengan sifat, waktu pelaksanaan, atau luasnya prosedur audit. Materialistis dalam merancang pengujian. Faktor kunci dalam menentukan luasnya suatu prosedur audit ialah performance materiality atau materialitas pelaksanaan. Performance materiality ditetapkan untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan dimodifikasikan untuk memperhitungkan risiko tentang berkenaan dengan suatu saldo akun, transaksi atau disclosure dalam laporan keuangan.
Kotak peralatan dasar. Prosedur substansif dasar wajib dilaksanakan untuk setiap jenis transaksi, saldo akun, dan disclosure yang material tanpa memperhatikan ARMM. Prosedur substansif dasar mencerminkan kenyataan bahwa penilaian risiko oleh auditor bersifat judgmental dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi semua salah saji material, dan ada kendala bawaan dalam pengendalian internal termasuk manajemen override. Contoh prosedur yang diperluas antara lain, yang pertama prosedur yang disesuaikan untuk menanggapi faktor risiko khusus, jenis kecurangan lainnya, atau risiko signifikan, dan dua, prosedur yang serupa dengan basic procedures, tetapi luas prosedur ditingkatkan untuk mencapai tingkat yang tepat dalam menurunkan risiko. Prosedur analytical substansif. Prosedur analytical substansif dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan sederhana di antara data. Lalu yang kedua, model perkiraan saja atau dikombinasikan dengan uji pengendalian atau prosedur substansif lainnya. Sudah cukup untuk menekan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana audit responsif. Risiko yang pervasif pada tingkat laporan keuangan ditangani melalui rancangan dan implementasi tanggapan menyeluruh oleh auditor. Dalam membuat tanggapan menyeluruh, auditor juga menentukan yang pertama, tanggapi risiko yang dinilai pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua, identifikasi prosedur tertentu yang diperlukan untuk area laporan keuangan yang material. Dan yang ketiga, tentukan prosedur audit dan luasnya. Menanggapi risiko fraud, auditor harus memperlakukan risiko salah saji material yang dinilai. Assessment risk of material misstatement. Suatu risiko signifikan mengharuskan auditor pahami pengendalian, termasuk kegiatan pengendalian yang relevan untuk risiko tersebut, dan jalankan prosedur substantif yang secara spesifik menanggapi risiko tersebut. Ketika pendapatan terhadap risiko signifikan hanya terdiri atas prosedur substantif, prosedur itu harus termasuk uji rincian, test of detail. Dalam menilai risiko potensial dan tanggapan yang tepat terhadap fraud, auditor mempertimbangkan yaitu tanggapan menyeluruh yang sudah dibuat untuk menghadapi risiko yang dinilai pada tingkat laporan keuangan. Tanggapan spesifik yang sudah dibuat sehubungan dengan risiko lainnya yang dinilai pada tingkat asersi. Skenario mengenai kecurangan jika ada yang dikembangkan dalam diskusi perencanaan. Risiko kecurangan, adanya peluang, insentif, dan alasan yang diidentifikasi sebagai hasil pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Kerentanan saldo akun dan transaksi tertentu terhadap kecurangan. Kasus-kasus yang diketahui mengenai kecurangan di masa lalu atau dalam tahun berjalan. Dan seiring dengan manajemen override atau tindakan manajemen yang meniadakan atau melemahkan pengendalian melalui kewenangannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari saudari Leni, yaitu tanggapan menyeluruh terhadap kecurangan pada tingkat laporan keuangan. Yang pertama yaitu tingkatkan kewaspadaan profesional ketika memeriksa dokumentasi tertentu atau ketika sedang berupaya menguatkan pernyataan manajemen yang signifikan. Dan yang kedua, penggunaan tenaga ahli dengan keterampilan atau pengetahuan khusus, misalnya dalam bidang teknologi informasi atau IT. Dan yang ketiga, kembangkan prosedur audit yang khusus untuk mengidentifikasi adanya kecurangan. Dan yang keempat, masukkan unsur pendadakan dalam memilih prosedur audit yang akan digunakan. Pertimbangkan untuk mengubah waktu ketika melaksanakan prosedur audit tertentu. Gunakan metode sampling yang berbeda atau laksanakan prosedur audit tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Adapun petunjuk dalam menanggapi risiko yang berhubungan dengan manajemen override atau tindakan manajemen yang sengaja meniadakan atau melemahkan pengendalian. Yang pertama, journal entries. Journal entries mengidentifikasi, memilih, dan menguji journal entries dan adjustment lainnya berdasarkan pemahaman mengenai proses pelaporan keuangan dan rancangan atau implementasi pengendalian internal atau entitas tersebut. Yang kedua, pertimbangkan mengenai
ciri jurnal entries adjustment lainnya yang mengandung kecurangan. Yang kedua, adanya faktor risiko kecurangan yang berkaitan dengan jurnal entries dan adjustment lain tertentu. Dan yang ketiga, tanyakan kepada orang-orang yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan mengenai aktivitas yang tidak tepat atau di luar kebiasaan. Dan yang kedua, estimasi manajemen. Review estimasi yang berkaitan dengan transaksi dan saldo tertentu untuk mengidentifikasi kemungkinan bisa di pihak manajemen. Yang pertama, pertimbangkan kembali estimasi secara keseluruhan. Dan yang kedua, laksanakan review ke belakang mengenai judgement yang digunakan manajemen dan asumsi mengenai estimasi akuntansi yang signifikan dibuat tahun lalu, dan tentukan apakah dampak kumulatif dari bisa dalam estimasi manajemen berkaitan salah saji material dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, transaksi penting, yaitu pahami alasan bisnis dalam transaksi yang signifikan yang di luar kebiasaan atau unusual atau di luar bisnis yang wajar dari entitas. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saudari Clarissa. Baiklah, saya Clarissa Adelina akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Christina Silalahi tentang rencana audit yang tanggap. Transaksi hubungan pihak berelasi. Pahami hubungan bisnis antar pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terjalin dengan entitas. Berdasarkan temuan-temuan di atas, ada beberapa identifikasi dan nilai risiko salah satu saji material terkait dengan hubungan pihak berelasi tersebut. Yang pertama adalah perlakuan transaksi hubungan pihak berelasi yang signifikan atau di luar jalur bisnis normal sebagai transaksi dengan risiko signifikan. Yang kedua, tentukan kebutuhan akan prosedur audit substantif yang bersifat responsif atau tanggap. Maksudnya di sini adalah tanggap terhadap poin ketiga, yaitu resiko yang diidentifikasi. Selanjutnya, dokumentasikan tanggapan menyeluruh dan rencana audit terperinci. Tanggapan menyeluruh dapat didokumentasikan sebagai sebuah dokumentasi yang berdiri sendiri atau stand-alone dokumen. Rencana audit terperinci atau detailed audit plan sering didokumentasikan dalam bentuk program audit yang menggambarkan secara garis besar sifat dan luasnya prosedur dan asensi yang diperiksa. Kemudian ada ruang untuk mencatat rincian mengenai siapa yang melakukan tiap-tiap dalam program audit tersebut dan apa temuannya. Dari dokumentasi tanggapan menyeluruh rencana audit terperinci tersebut, kita menemukan ada 3 pertimbangan yang harus dipertimbangkan yaitu menanggapi rencana audit yang tangkap. Yang pertama adalah waktu, yang kedua perubahan dalam rencana, yang ketiga adalah review. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 mengenai rencana audit yang tanggap. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu.